Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Suasana rumah terasa hening saat malam mulai merangkak naik. Angin malam menyelusup masuk lewat celah-celah jendela, membawa hawa dingin yang menyusup sampai ke tulang. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu remang, memandangi jam dinding yang nyaris menunjukkan pukul 11 malam. Sudah malam lagi, dan seperti biasa, suamiku belum juga pulang. Ini bukan yang pertama. Sudah hampir setahun belakangan ini, Dimas, suamiku, pulang selalu larut malam. Awalnya aku mencoba mengerti. Dia bilang pekerjaan sedang menumpuk, klien rewel, dan kadang harus menghadiri jamuan bisnis. Aku percaya. Aku pikir memang beginilah jadi istri dari seorang manajer marketing di perusahaan besar. Namun perlahan kepercayaan itu mulai terkikis. Bukan karena aku ingin curiga, tapi karena Dimas sudah berubah. Ia jarang menatap mataku saat bicara, tak pernah lagi memelukku seperti dulu saat bermenikah. Bahkan ketika aku memasak makanan kesukaannya, ia hanya menyandok 2-3 suap lalu pergi ke kamar dengan alasan lelah. Jika aku bertanya, jawabannya selalu sama, singkat, dan terdengar hambar. Capek, Ma. Pagi hari pun tak banyak berbeda. Ia selalu terburu-buru. Sarapan hanya secangkir kopi dan kadang tak sempat berpamitan. Aku selalu berdiri di depan pintu, menatap punggungnya yang menjauh. Perasaan sebagai istri, sebagai perempuan yang dulunya ia rayu dengan ribuan janji manis, perlahan hancur berkeping. Aku tak menceritakan ini pada siapa-siapa, tidak pada ibuku, tidak pada teman-teman arisan. Aku mencoba tetap menjadi istri baik, yang sabar menanti dan tak banyak menuntut. Tapi satu malam saat Dimas tertidur dengan ponselnya di tangannya, aku melihat pesan masuk dari nama yang tak kukenal. "Kamu janji besok siang jemput ya, anak-anak sudah nunggu." Hatiku terhempas, jantungku berdetak tak karuan. Kupandangi layar ponsel itu dengan tangan gemetar. Aku tahan nafasku, mencoba tenang. Pesan itu tak terbantahkan. Kata anak-anak mencubit perasaanku. Ia bahkan belum memberiku satu anak pun. Sudah 4 tahun kami menikah, dan setiap kali aku bahas soal program kehamilan, Dimas selalu bilang belum waktunya. Esok harinya aku mencoba menenangkan diri, tapi diam-diam aku mengikuti Dimas. Setelah ia pergi dari rumah, aku naik taksi online dan mengikuti dari kejauhan. Ia berhenti di sebuah rumah yang cukup besar, rapi, dengan taman kecil di depannya. Dari balik tirai jendela, aku melihat seorang perempuan keluar dengan 2 anak kecil. Dimas turun dari mobil, memeluk mereka semua seperti keluarga, bahkan mencium kening wanita itu. Wanita itu bukan aku. Dadaku sesak, dunia rasanya runtuh. Semua kelelahan, air mata, dan doa-doa panjang yang kupanjatkan untuk rumah tangga ini seolah terhempas begitu saja. Dimas, suamiku, punya keluarga lain. Dari luar aku terlihat biasa, tapi hatiku penuh dengan api kemarahan. Air mata bahkan sudah tak sanggup lagi kubendung. Aku pulang dengan kepala berdenyut dan mata basah. Hari itu aku tak sanggup memasak atau membereskan rumah. Aku hanya duduk di sudut tempat tidur, menatap kosong dinding kamar. Di kepalaku, suara Dimas seakan terus terngiang. Semua janji dan ucapannya seperti pisau yang kini menusuk balik. 2 minggu setelah kejadian itu, aku masih belum menegur Dimas. Aku masih diam, menyimpan semuanya di dada. Mungkin aku sedang mencari waktu yang tepat. Atau mungkin aku masih berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan berlalu. Tapi setiap malam, ketika jam menunjukkan pukul 10 lebih, dan suara pintu pagar belum juga berbunyi, aku tahu, ini bukan mimpi, ini kenyataan. Dimas tetap pulang larut, tetap dengan alasan pekerjaan, tapi aku sudah tak sebodoh dulu. Sekarang, aku mencatat semua jam kepulangannya, menghitung tanggal, membandingkan dengan pesan-pesan di ponselnya yang kadang masih bisa kubaca saat ia lengah.
Ia selalu datang lebih pagi ke rumah perempuan itu, dan kembali ke rumah ini seperti rumah persinggahan. Hati kecilku menjerit. Aku adalah istri sahnya. Aku yang dulu berdiri di pelaminan bersamanya. Aku yang dulu dengan tangan gemetar menandatangani buku nikah di hadapan penghulu. Tapi sekarang, aku seperti selingkuhan yang hanya ditemui saat dia sempat. Di meja makan, kami masih duduk bersama, tapi hanya tubuh kami yang duduk. Jiwa kami entah di mana. Makan malam menjadi rutinitas sunyi. Kadang aku sengaja menghidangkan makanan yang dia benci. Tapi dia tetap makan tanpa komentar, seolah sudah tak peduli. Aku mulai menulis di buku harian, bukan untuk mengabadikan rasa cinta, tapi untuk menumpahkan kesakitan. Kata demi kata menjadi pelampiasan dari luka yang sudah tak bisa kuterjemahkan dengan air mata. Setiap lembar buku itu menjadi saksi bisu dari rumah tangga yang perlahan membusuk. Sampai suatu hari, saat aku selesai mandi, aku melihat Dimas duduk di ruang tamu, membuka buku harian itu. Aku tercekak. Ia membacanya. "Apa ini semua yang kamu pikirkan tentang aku?" Tanyanya dengan suara rendah. Aku menatapnya, tak menjawab. Karena apalagi yang perlu dikatakan? Bukankah semua sudah tertulis? Dimas mengembalikan buku itu ke meja lalu menatapku. "Kenapa nggak bilang dari awal kalau kamu tahu?" Aku hanya tersenyum pahit. "Karena aku menunggu kamu jujur." Ia terdiam. Tak ada pembelaan, tak ada alasan. Ia tahu semua kebuhangannya tak bisa lagi disangkal. Sejak saat itu, sikapnya berubah. Tapi bukan berubah menjadi lebih baik. Ia lebih sering diam, bahkan tak menyentuhku sama sekali. Ia seolah menjadi orang asing yang tinggal serumah. Setiap langkahnya terasa menjauh, seolah rumah ini tak lagi berarti baginya. Namun aku tetap bertahan, bukan karena cinta, tapi karena aku ingin melihat sampai di mana batas kesabaran seorang perempuan yang pernah dicintai dengan penuh janji. Dan aku ingin tahu, sampai kapan Dimas mampu hidup dengan dua wajah, suami siang hari di rumah lain, dan tamu malam hari di rumahnya sendiri. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidup seperti robot. Pagi hari, aku tetap memasak sarapan, menyiapkan bajunya, dan membereskan rumah. Semua kulakukan seperti biasa, tapi tanpa perasaan. Seperti sebuah naskah yang sudah dihafal dan dimainkan berulang-ulang tanpa makna. Dimas tetap pergi pagi-pagi, tetap pulang larut malam, dan tetap membawa aroma asing yang tak bisa kusebutkan dengan kata-kata. Terkadang saat aku duduk sendirian di dapur, aku berpikir, andai aku tidak pernah tahu, mungkin aku masih bisa hidup dalam kebodohan yang membuatku tenang. Tapi kini, setelah tahu, aku seperti hidup dalam dua dunia. Dunia nyata yang membakar perlahan, dan dunia kepura-puraan yang harus kujalani agar tidak runtuh di hadapan orang lain. Suatu sore, saat aku pergi ke minimarket dekat rumah, aku bertemu dengan wanita yang ada di rumah itu. Ia berdiri di lorong susu anak-anak, mengenakan baju santai dan sedang menggandeng seorang anak laki-laki kecil yang sangat mirip dengan Dimas. Aku terpaku, seperti melihat potongan hidupku diambil dan dipamerkan begitu saja di depan mata. Wanita itu sempat menatapku sekilas, lalu tersenyum kecil. "Mbak Arumi ya?" Hatiku langsung bergetar. Ia tahu namaku. "Aku Nia," katanya dengan tenang. "Maaf kalau kita harus ketemu dalam keadaan kayak gini." Aku tidak menjawab. Rasanya dadaku terlalu sesak untuk sekadar bicara. "Dimas bilang kamu wanita yang baik. Aku sebenarnya gak pernah minta jadi begini. Tapi dia yang terus datang ke aku, bilang pernikahan kalian gak bahagia. Dia butuh tempat pulang katanya." Kata-katanya seperti duri yang ditusuk satu persatu ke dalam hatiku. Aku menahan nafas, menjaga agar air mata tidak tumpah di depan umum. Aku hanya mengangguk kecil dan berlalu. Tanganku gemetar saat mengambil dompet dari tas. Dunia terasa berputar, seolah semua dinding tempat itu hendak runtuh menimpaku. Malamnya, aku menunggu Dimas pulang. Kali ini aku duduk di ruang tamu. Lampu menyala terang dan aku tak menyembunyikan tatapanku.
Saat Dimas membuka pintu, ia terkaget melihatku duduk di sana. "Kamu kenapa?" tanyanya berusaha terlihat biasa. "Aku ketemu Nia," jawabku pelan tapi tegas. Dimas terdiam, matanya sedikit melebar. Oh, aku menurunkan reaksinya dengan nada getir. "Cuma itu." Ia duduk di sofa berseberangan, menunduk. "Aku nggak bermaksud bohong terus, Arumi. Aku cuma bingung mulai dari mana." "Kalau memang kau bingung, kenapa bisa dengan mudahnya membagi waktu siang untuk keluargamu yang satu lagi dan membiarkan malam diisi dengan kebohongan di rumah ini?" Suaraku mulai meninggi. Dimas menghela nafas panjang. "Karena aku pengecut." Aku terdiam. Aku tak menyangka ia akan mengaku sejujur itu. Tapi kejujuran itu tidak menghapus luka. Ia hanya seperti garam yang ditaburkan di atas luka yang sudah menganga. "Aku tetap cinta kamu, Rumi. Tapi aku juga sayang mereka." Lanjutnya, "Aku tahu aku salah. Tapi semua ini sudah terjadi." Aku memejamkan mata. Dalam hati aku bertanya, cinta seperti apa yang membagi dua hati sekaligus? Apa itu benar-benar cinta? Atau hanya ketamakan seorang laki-laki yang tak puas dengan satu rumah, satu peluk, satu istri? Hari-hari setelah percakapan itu semakin sunyi. Dimas masih tinggal di rumah ini, tapi aku bisa merasakan betapa kosongnya interaksi kami. Ia tak lagi berusaha bicara, dan aku pun terlalu lelah untuk memulai. Kadang aku hanya ingin pergi jauh, meninggalkan semua, tapi entah kenapa kakiku seperti tertahan oleh sesuatu. Mungkin harga diri, mungkin harapan yang entah masih ada atau tidak. Lalu datanglah hari itu, hari di mana aku memutuskan untuk melihat lagi rumah Nia. Aku berdiri cukup jauh, hanya memandanginya dari seberang jalan. Pintu terbuka. Dimas keluar mengenakan kaos dan celana santai, menuntun anak kecil dengan tawa lepas. Di belakangnya, Nia berdiri dengan senyum hangat seperti istri yang bahagia menyambut suaminya di akhir pekan. Mereka terlihat seperti keluarga yang utuh. Sementara aku hanya bayangan yang ditinggalkan di malam hari. Aku pulang dengan perasaan hampa. Dunia ini memang aneh. Kadang kita menjadi pemeran utama di cerita orang lain, padahal di cerita kita sendiri kita tak lebih dari figuran yang tak diberi dialog. Aku menyalakan lampu kamar, duduk di ranjang dan memandangi cincin pernikahan di jariku. Cincin yang dulu dipakaikan Dimas dengan air mata haru dan janji setia, kini hanya logam mati yang sudah kehilangan maknanya. Di luar hujan mulai turun. Rintik-rintik air mengetuk jendela seperti isyarat bahwa malam ini akan panjang. Dan aku akan kembali sendiri, menunggu seseorang yang bahkan sudah tak merasa perlu pulang lebih awal. Malam itu aku duduk diam di tepi ranjang, membiarkan suara hujan menjadi satu-satunya yang bicara. Dimas belum pulang. Lagi-lagi larut malam. Aku tidak menunggunya dengan harap, tidak juga dengan marah. Perasaanku sudah terlalu tumpul untuk merasakan apapun. Aku hanya duduk, menatap kosong ke arah jendela yang memantulkan bayanganku sendiri. Perempuan lelah yang bertahun-tahun mempertahankan pernikahan yang nyatanya hanya dijadikan persinggahan. Pukul 1 dini hari, suara pintu depan berderit. Aku tidak bangkit. Ku tarik selimut, meski aku tahu Dimas akan masuk kamar sebentar lagi. Tak ada suara sapaan, tak ada permintaan maaf. Ia hanya masuk, meletakkan tas kerja di sofa, melepas jam tangan, dan merebahkan diri di sisi ranjang tanpa bicara. Punggungnya menghadapku. Tak lama kemudian terdengar napas beratnya. Tidur. Sementara aku masih terjaga, dikelilingi pikiran yang tak kunjung padam. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi. Kuhidangkan sarapan seperti biasa, padahal aku tahu ia tidak akan menyentuhnya. Dan benar, Dimas keluar kamar sudah berpakaian rapi, hanya menyeruput kopi, lalu pergi tanpa banyak kata. Bahkan tidak menatapku. Ketika pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Kali ini, aku tidak menangis. Aku hanya duduk tenang, lalu mengambil ponselku. Ku cari nomor seorang pengacara yang dulu direkomendasikan temanku,
sewaktu kami berdiskusi soal perempuan-perempuan yang ditinggal suaminya tanpa sebab. Aku mengetik pesan. Selamat pagi, saya ingin berkonsultasi soal hak istri dalam rumah tangga yang diselingkuhi suami. Bisa kita janjian bertemu? Jari-jariku sempat gemetar saat mengirim pesan itu. Tapi ada sesuatu yang terasa lepas dari dadaku. Sesuatu yang seperti beban lama akhirnya mulai berani kuhadapi. Dimas tak tahu. Aku tak perlu bicara padanya sekarang. Aku ingin memastikan dulu posisiku, hakku, dan kekuatanku sebagai perempuan yang tak ingin terus disakiti atas nama cinta dan sabar. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Aku mulai bangun bukan lagi untuk menyambut Dimas, tapi untuk menyambut diriku sendiri yang perlahan bangkit dari luka. Aku mulai membuka bisnis kecil-kecilan dari rumah, menjual makanan beku secara online. Beberapa teman arisan yang masih setia pun membantu mempromosikan. Setiap hari aku menyibukkan diri agar pikiranku tidak terus berkutat pada Dimas dan wanita itu. Sampai suatu malam saat ia pulang, ia menemukan rumah dalam keadaan terang dan meja makan penuh dengan tumpukan pesanan makanan beku. Aku sedang sibuk mengemas ketika ia berdiri di ambang pintu, memandangku dengan heran. "Kamu bikin apa ini?" tanyanya. "Bisnis," jawabku singkat, tanpa menoleh. Ia melangkah masuk, mendekati meja. "Kamu buka usaha sekarang?" Aku hanya mengangguk. Daripada nungguin kamu pulang larut tiap malam tanpa kepastian, aku pikir lebih baik aku isi waktuku dengan sesuatu yang menghasilkan. Kalimatku membuatnya terdiam. Lama. Aku tahu itu menohok egonya, tapi aku tak peduli lagi. "Rumi, kita bisa bicara baik-baik?" Aku menoleh, menatap matanya langsung. "Bicara tentang apa? Tentang bagaimana kamu bisa adil membagi waktumu dengan dua rumah? Atau tentang bagaimana aku harus terus bersabar menunggu seseorang yang hatinya sudah bukan untukku?" Matanya menunduk. Ia menghela napas. "Aku tahu aku salah. Tapi kamu juga tahu aku sayang kamu." "Hah? Sayang? Kamu pikir itu cukup untuk menambah luka yang kamu buat selama ini?" Ia terdiam. Lagi-lagi terdiam. Aku tahu Dimas tidak pernah siap untuk dihadapkan dengan kenyataan. Ia lebih nyaman hidup dengan kebohongan rapi yang ia susun sendiri. Malam itu aku tidak ingin memperpanjang percakapan. Aku masuk ke kamar, meninggalkannya sendiri di ruang makan. Biarkan ia menelan sendiri semua kebohongannya. Biarkan ia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak lagi diharapkan. Hari-hari setelah itu, aku semakin kuat. Aku sering keluar rumah, bertemu orang-orang baru, memperluas jejaring bisnis kecilku. Aku mulai merasakan hidup tanpa bergantung pada keberadaan suami yang setengah hati. Dan anehnya, hidupku justru terasa lebih ringan. Dimas masih pulang malam, kadang tak pulang. Tapi gini aku sudah tak menunggunya. Bahkan ketika ia pulang, aku tak lagi menyambutnya. Ia menjadi seperti tamu yang numpang tidur. Rumah ini bukan lagi rumahnya. Rumah ini sudah menjadi ruang penyembuhan bagiku, bukan ruang untuk menghidupkan luka lama. Hingga pada suatu malam, Dimas pulang dan mendapati koper pakaiannya sudah kususun rapi di depan pintu. Ia memandangku lama, sebelum akhirnya bertanya pelan. "Kamu mau kemana?" Aku menatapnya tenang. "Bukan aku yang pergi, tapi kamu." Dimas mematung. Matanya menatap koper itu dengan ekspresi yang sulit kutafsirkan. Antara tak percaya, bingung, dan takut. Tapi aku tak gentar. Aku berdiri di hadapannya, tegak, tenang, dan sudah siap dengan segala kemungkinan. "Aku masih suamimu, Rumi," katanya akhirnya, suaranya parau. "Secara hukum iya, tapi secara batin kamu sudah pergi jauh sebelum aku menyiapkan koper itu." Jawabku tetap datar, tanpa getar. Ia menunduk. Lama. Aku tidak tahu apa yang ada di kepalanya, dan aku tidak peduli. Selama ini aku sudah cukup banyak memberikan waktu,
ruang, bahkan kesempatan. Tapi semua itu hanya membuatku semakin tersiksa. Aku cuma mau kamu jujur, Mas. Mau kamu pergi selamanya, atau mau kamu memperbaiki semuanya dengan sepenuh hati, bukan separuh-separuh, kataku perlahan tapi jelas. Ia menarik napas panjang. Aku nggak pernah niat ninggalin kamu, Rumi. Aku sayang kalian berdua, kamu dan Nia. Aku menggeleng. Itu bukan cinta, Mas. Itu tamak. Ia terdiam lagi. Aku nggak mau lagi hidup di rumah yang hanya menjadi tempat singgah buatmu. Aku ingin rumah yang utuh, bukan rumah yang kamu datangi kalau sedang tidak sibuk dengan keluarga yang satunya. Tangannya mengepal. Aku bingung harus bagaimana. Jangan bingung, aku sudah bantu jawab. Pergi, temui keluargamu yang satu lagi. Bawa semua kebohonganmu bersamamu. Aku tidak akan mencegahmu. Aku kemudian masuk ke kamar meninggalkannya sendirian di depan koper yang menjadi simbol semua keputusan yang seharusnya sudah diambilnya sejak dulu. Jantungku berdebar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Malam itu aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya. Tak ada lagi suara pintu pagar yang kutunggu. Tak ada bayang-bayang Dimas di pikiranku. Hanya aku, diriku sendiri, dan keheningan yang terasa seperti pelukan hangat. Esok paginya, koper itu sudah tidak ada di depan pintu. Dan Dimas tidak ada di meja makan. Dan anehnya, aku baik-baik saja. Hari-hari setelah itu aku sibuk dengan hidupku. Bisnisku mulai dikenal. Aku sering diundang bazar, ikut pelatihan UMKM, dan bertemu dengan perempuan-perempuan yang juga pernah patah seperti aku. Tapi kemudian berdiri kembali dengan kepala tegak. Kami saling menguatkan, saling memberi ruang untuk sembuh, dan saling mendorong untuk hidup bukan karena laki-laki, tapi karena diri sendiri. Sesekali Dimas menghubungiku, kadang mengirim pesan, kadang menelpon, tapi aku tak pernah membalas. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah selesai. Sampai suatu siang, aku sedang menyusun barang dagangan ketika seseorang mengantar surat. Amplop coklat dengan nama lengkapku tertulis rapi di depan. Kubuka pelan-pelan. Di dalamnya surat permintaan maaf panjang dari Dimas dan selembar surat talak. Aku menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku benar-benar bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari pernikahan yang tinggal rangka, dan bebas untuk mencintai diriku sendiri sepenuhnya, tanpa menunggu seseorang yang bahkan tak pernah pulang dengan sepenuh hati. Beberapa minggu setelah surat itu kuterima, hidupku berjalan lebih ringan. Tak ada lagi tekanan batin saat menatap jam dinding, tak ada lagi rasa cemas setiap malam. Rumah ini tak lagi sunyi karena luka, melainkan karena ketenangan. Aku mulai menata ulang isi rumah. Ruang tamu yang dulu dipenuhi warna-warna pilihan Dimas, kini kuubah sesuai seleraku. Tirai kusut itu kuganti dengan yang lebih cerah, kusen kayu kusam kupoles ulang. Bahkan kamar tidur pun kurenovasi kecil-kecilan. Setiap sudut rumah kini bukan lagi pengingat luka, tapi simbol bahwa aku bertahan dan aku memilih bangkit. Tetangga-tetangga sempat bertanya, bisik-bisik tentu saja. Tapi aku tidak peduli. Beberapa ada yang mengirim pesan menanyakan kabar, ada juga yang terang-terangan bilang kasihan. Namun yang paling membuatku kuat adalah Mbak Nining, tetanggaku yang sudah seperti kakak sendiri. Suatu sore, ia datang membawa 2 gelas es teh, duduk di teras bersamaku. "Rumi, kamu kuat banget," katanya sambil menyerahkan gelas. Aku tertawa pelan. "Nggak juga. Aku cuma gak mau mati pelan-pelan karena orang yang gak tahu cara menghargai. Dulu waktu kamu nikah, aku lihat kamu kayak gadis paling bahagia. Sekarang aku lihat kamu jauh lebih bahagia." Aku terdiam, kata-katanya menghujam lembut. Mungkin benar, dulu aku bahagia karena merasa dicintai. Tapi kini, aku bahagia karena aku memilih untuk mencintai diri sendiri.
bukan terus memohon untuk dicintai orang yang bahkan tidak pernah sepenuh hati tinggal. Di luar dugaan, bisnisku berkembang pesat. Banyak reseller yang berminat, pesanan datang setiap hari, dan aku mulai mempekerjakan 2 orang tetangga yang juga janda cerai hidup sepertiku. Kami bekerja sambil tertawa, saling curhat, saling menguatkan. Aku juga mulai aktif di komunitas perempuan mandiri. Di sana, aku bertemu banyak perempuan yang punya kisah serupa, bahkan lebih berat. Ada yang ditinggal tanpa kabar, ada yang diambil hartanya, ada pula yang dimadu secara diam-diam. Tapi, tak satu pun dari mereka menyerah. Mereka semua adalah pejuang, dalam diam, dalam air mata, dalam tawa yang dipaksakan. Satu hal yang kusadari, kami tidak perlu dikasihani, kami hanya perlu dihormati. Suatu hari, saat aku sedang membereskan dapur setelah berbuka puasa sendirian, ponselku berbunyi. Nama yang muncul membuat hatiku berdesir ringan. Dimas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membuka pesannya. Isinya sederhana. Rumi, anak-anak ingin mengenalmu suatu hari nanti. Nia juga. Kami tak ingin jadi musuh. Kalau kamu berkenan, aku ingin kita tetap baik-baik saja meski sudah tak lagi bersama. Kubaca pesan itu pelan. Tak ada rasa marah, tak ada rasa getir. Hanya ketenangan. Aku tak langsung membalas. Aku diam, menatap langit malam dari balik jendela. Dulu aku menangis karena kepergiannya. Kini aku tersenyum karena kepergianku darinya adalah awal dari hidup yang baru. Hidup yang penuh harapan, bukan pengkhianatan. Hidup yang berjalan atas pilihanku sendiri. Dan malam itu, aku menulis di buku harianku. Bukan untuk mencurahkan kesedihan, tapi untuk mencatat kemenangan kecil yang tak terlihat dunia. Hari ini aku tidak menunggu siapa-siapa, dan ternyata rasanya begitu damai. 2 bulan telah berlalu sejak Dimas resmi tak lagi tinggal di rumah ini. Tak ada lagi jejak sepatunya di teras, tak ada lagi aroma parfumnya yang tertinggal di kamar, dan tak ada lagi suara pintu pagar yang berderit tengah malam. Hidupku tenang, damai, meskipun aku kini benar-benar sendiri. Namun kesendirian itu bukanlah kesepian. Setiap pagi aku sibuk memenuhi pesanan, membalas pesan pelangganku, dan mengatur keuangan usahaku sendiri. Di sela waktu, aku mulai merawat hal-hal kecil yang dulu terabaikan. Merawat tanaman hias, menyusun ulang rak buku, bahkan belajar memasak resep baru yang kutemukan dari YouTube. Yang paling terasa berbeda adalah caraku melihat cermin. Dulu saat aku bercermin, yang kulihat hanyalah wajah lelah seorang perempuan yang berusaha keras menyenangkan hati suaminya. Kini, yang kulihat adalah perempuan mandiri yang memilih bertahan bukan karena cinta orang lain, tapi karena cintanya pada diri sendiri. Suatu siang, aku mendapat undangan seminar dari komunitas perempuan tangguh. Mereka memintaku menjadi pembicara. Aku tertawa kecil saat membacanya. Aku, pembicara? Tapi mereka bilang kisahku menginspirasi, dan mereka ingin lebih banyak perempuan tahu bahwa tidak apa-apa memilih untuk pergi, jika terus bertahan hanya membuat luka bertambah. Aku pun menerima undangan itu. Hari seminar itu tiba. Aku berdiri di depan puluhan perempuan. Sebagian datang membawa anak-anak, sebagian datang dengan wajah lelah tapi mata yang menyala. Aku ceritakan perjalanan hidupku, dari seorang istri yang berharap dan bertahan, hingga menjadi perempuan yang memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Saya tidak ingin kalian melihat saya sebagai korban, karena saya bukan. Saya pernah dikhianati, iya, tapi saya juga memilih bangkit. Saya pernah menangis sendirian di malam hari, tapi kini saya bisa tertawa bersama banyak orang. Hidup tidak selalu adil, tapi kita bisa memilih untuk tidak menjadi tawanan masa lalu. Tepuk tangan menggema. Beberapa perempuan menangis, beberapa tersenyum dengan mata basah. Di antara mereka, aku melihat bayangan diriku sendiri. Perempuan yang dulu rapuh, tapi perlahan mengeras oleh pengalaman. Setelah acara selesai, seorang wanita paruh badan menghampiriku. "Terima kasih Mbak Rumi," ucapnya sambil menggenggam tanganku erat. "Saya baru saja ditinggal suami saya minggu lalu. Rasanya seperti hidup saya hancur. Tapi setelah dengar cerita Mbak Rumi, saya merasa saya juga bisa kuat."
Ibu nggak sendiri. Banyak dari kita pernah merasa hancur. Tapi kita selalu bisa bangun lagi. Pelan-pelan tapi pasti. Sore itu aku pulang dengan hati hangat. Hidupku belum sempurna. Aku belum tahu masa depanku akan seperti apa. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak takut. Aku percaya, selagi aku tetap mencintai diriku sendiri dan berjalan dengan kepala tegak, Tuhan akan selalu membuka jalan. Dan malam itu, saat aku tutup tirai jendela dan mematikan lampu ruang tamu, aku berbisik dalam hati. Terima kasih Dimas, karena kamu menghancurkan hatiku. Aku akhirnya belajar menyusun hidupku dari awal dengan caraku sendiri. Beberapa minggu setelah seminar itu, hidupku benar-benar menemukan ritmenya sendiri. Tanpa drama, tanpa pertanyaan kapan pulang atau sedang di mana yang dulu menghantui setiap hari. Kini, semua tentangku, tentang waktuku, tentang duniaku, tentang kebahagiaanku yang perlahan tapi pasti kujahit ulang dari potongan-potongan luka. Sore itu, aku menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Awalnya ragu untuk mengangkat, tapi suara di seberangnya membuatku terdiam sejenak. Suara seorang anak kecil. "Halo, ini Bu Arumi ya?" "Iya, betul. Ini siapa?" "Saya Naila, anak ayah Dimas. Kata ayah, Ibu Rumi orang baik." Suasana hatiku mendadak hening. Jantungku berdetak pelan tapi berat. "Boleh nggak aku ketemu Ibu Rumi? Aku pengen kenal." Suara itu jujur, tulus, tak ada beban. Hanya seorang anak kecil yang ingin tahu siapa perempuan yang dulu pernah begitu berarti bagi ayahnya. Aku menelan ludah, berusaha mengatur napas. "Boleh sayang, kapan kamu mau bertemu?" Dari panggilan itu, akhirnya kami janjian bertemu di taman kota. Naila datang bersama Nia, dan jujur, aku sempat merasa ragu. Tapi begitu melihat Naila berlari kecil ke arahku sambil memelukku tanpa ragu, semua beban itu runtuh. "Ibu cantik banget," katanya polos sambil menatap wajahku. Aku tersenyum, menahan haru. "Kamu juga manis sekali." Nia mendekat, wajahnya terlihat kikuk, tapi ia tetap menatap mataku dan berkata, "Terima kasih Mbak Rumi, sudah mau menerima Naila." Aku mengangguk. Aku sudah berdamai dengan semuanya. Sekarang aku hanya ingin hidupku damai dan penuh makna. Kalian juga berhak bahagia. Kami duduk bertiga di bangku taman, mengobrol, tertawa kecil, tak ada dendam, tak ada permusuhan, hanya penerimaan, hanya kesadaran bahwa terkadang hidup memang tidak selalu adil, tapi kita bisa memilih untuk menyikapi semuanya dengan cara yang bijak. Malamnya, setelah kembali ke rumah, aku menatap langit dari balkon kecil yang baru selesai direnovasi. Bintang-bintang tampak jelas malam ini, seolah ikut menyaksikan kisahku yang akhirnya sampai di titik damai. Kehidupan rumah tanggaku memang kandas, tapi aku tak lagi menyesali semuanya. Aku pernah mencintai dengan sepenuh hati, pernah dikhianati, pernah tersungkur, tapi aku juga memilih bangkit, memilih hidup, memilih membangun bahagia dengan tanganku sendiri. Dan malam itu sebelum tidur, aku menuliskan kalimat terakhir di buku harianku. Aku bukan perempuan yang gagal. Aku hanya perempuan yang akhirnya memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Kini aku pulang pada diriku yang utuh. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Kisah Arumi bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang keberanian untuk bangkit dan mencintai diri sendiri setelah dikecewakan oleh orang yang paling dipercaya. Bagi siapapun yang sedang mengalami luka dalam rumah tangga, ingatlah, kesabaran bukan berarti membiarkan diri terus disakiti. Setiap perempuan berhak hidup tenang, dihargai, dan dicintai dengan setulusnya, bukan dibagi waktunya, apalagi disisihkan. Jika kamu sedang berada di persimpangan antara bertahan atau pergi, dengarkan hatimu.
Pilih jalan yang membuatmu tetap waras dan utuh, bukan yang membuatmu hancur dalam diam. Karena mencintai diri sendiri adalah bentuk cinta paling awal sebelum kamu bisa mencintai orang lain dengan benar. Tetap kuat, tetap tegak, dan jangan takut untuk memulai dari awal. Karena awal yang baru bisa jadi adalah awal dari kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.